Ya, kita masuk ke seri belajar matematika SMP kelas 8. Kemudian babnya adalah relasi dan fungsi. Subbagian 2 yaitu pemetaan atau fungsi, tetap di kelas 8 semester 1. Kalau kita kemarin sudah belajar relasi ya, relasi. Nah, sekarang ada pemetaan. Pemetaan ini nama lainnya adalah fungsi. Apa hubungannya relasi dan pemetaan? Pemetaan ini juga sebuah relasi, tetapi dia spesial atau relasi yang khusus. Nah, kekhususannya di mana? Marilah kita pelajari bersama-sama. Nah, ini pengertiannya. Pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang mengawankan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Di sini kita tetap pada dua himpunan yang saling berhubungan. Kemudian di sini ada kata-kata yang saya cetak kuning tebal dan bergaris bawah. Ini ada kata-kata setiap anggota A. Jadi setiap anggota A ini harus dicermati. Kemudian dengan tepat satu anggota B. Nah, ini ciri-cirinya pemetaan relasi yang khusus tadi ini. Nah, ini sebagai syarat yang pertama. Syarat yang pertama apa? Setiap anggota A harus punya kawan. Kemudian ini syarat yang kedua. Kawannya itu harus hanya satu. Lebih lanjut seperti ini. Nah, ini kita punya suatu relasi dalam bentuk diagram panah ini ya. A menyukai B, Edi menyukai buah melon, Budi menyukai buah mangga, Susi menyukai buah apel, Wati menyukai buah melon dan menyukai buah jeruk. Begitu cara membacanya. Nah, sekarang apakah ini tergolong pemetaan atau bukan? Kita cek. Kita cek dengan syarat yang ke-1. Syarat yang ke-1 apa? Setiap anggota A punya kawan. Coba cek. Apakah semua anggota ini sudah punya kawan di B? Sudah apa belum ini? Edi sudah punya kawan. Budi sudah punya kawan. Susi juga sudah punya kawan. Wati juga sudah punya kawan. Jadi semua anggota A sudah punya kawan. Jadi syarat 1 terpenuhi. Nah, syarat 1 terpenuhi. Kalau syarat 1 terpenuhi, kita lanjutkan syarat yang kedua. Nah, syarat kedua apa? Dan kawannya itu tepat hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu. Sekarang kita cek syarat yang kedua. Edi kawannya berapa di B? Ada berapa kawan di B? 1 dah? Budi berapa kawannya? 1. Susi kawannya? 1. Wati kawannya? Nah, ini tidak boleh. Karena harus tepat satu saja. Maka syarat yang kedua kita katakan gugur. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena Wati punya 2 kawan. Kawannya adalah melon dan jeruk. Karena itu, ini tidak termasuk pemetaan atau bukan pemetaan. Karena tidak memenuhi syarat 1 dan syarat yang kedua. Syarat 1 dan syarat yang kedua. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh berikutnya mana? Ini. Ada 2 himpunan yang saling berrelasi P dan Q. Ini diagram panahnya. Sekarang kita perhatikan syarat yang ke-1. Setiap anggota P, kalau tadi A, sekarang P ya. Setiap anggota P harus punya kawan. Kita cek. Sudah punya kawan semua? Sudah, berarti syarat 1 lolos. Oke, kita contreng. Dengan demikian kita memasuki syarat yang kedua. Apakah masing-masing itu temannya hanya 1? Iya, kita contreng. Jadi syarat 1 terpenuhi, syarat 2 terpenuhi, akhirnya dia disimpulkan sebuah pemetaan. Lanjut. Nah, ini sudah tahu bedanya ya. Ini contreng-contreng, ini contreng dan tidak contreng. Ini yang ketiga, ini contohnya. Nah, sekarang M dan N. Kita uji syarat 1. Syarat 1 apa? Setiap anggota M harus punya kawan. 2 punya? 6 punya? 8 punya? 4 punya? Tidak punya.
Karena itu dia sudah gugur di syarat yang ke-1. Karena 4 tidak punya kawan. Kalau gugur di ke-1 maka syarat 2 tidak usah diperiksa. Dia sudah gugur sebagai pemetaan. Karena itu disimpulkan dia adalah bukan pemetaan. Jadi jelas ya di sini? Iya, mudah kalau pakai gambar itu. Yang lama itu kan nulisnya toh? Iya. Jadi kita sudah memahami apa yang dimaksud pemetaan. Dia juga sebuah relasi tetapi khusus. Setiap anggota A punya kawan dan kawannya harus hanya satu. Ini namanya ya relasi juga. Ini ya relasi, ini ya relasi. Tapi yang ini bukan pemetaan, yang ini bukan pemetaan, tetapi yang ini adalah sebuah pemetaan. Jadi sudah harus bisa membedakan mana yang pemetaan dan mana yang bukan. Nah ini ada satu lagi. Pemetaan itu punya kata lain, yaitu fungsi. Jadi kalau ada kata-kata pemetaan, yaitu fungsi. Kalau ada kata-kata fungsi, yaitu pemetaan. Jadi sama saja. Kadang bahasa itu yang dipakai beda-beda masing-masing buku, atau masing-masing literatur, atau masing-masing orang. Ya. Jadi pemetaan itu ya fungsi, fungsi itu ya pemetaan. Ya, kita lanjut. Nah ini, pemetaan atau bukan kalau dalam bentuk seperti ini? Kita tetap sama, cek syarat 1 dan syarat 2. Sama dengan tadi, ya. Syarat 1 tadi apa? Setiap anggota domain punya kawan. Oke, kita cek. Yang pertama dulu ya. Domainnya kan yang mendatar toh. Ini kodomain. Lihat, 1 punya kawan? Sopo kawan nih? 1. 2 punya kawan? Sopo kawan nih? 1, 2, dan 4. Ya. 3 punya kawan? 3 punya kawan? Tidak. Lah ini sudah gugur. Karena 3 tidak punya kawan. Kalau sudah gugur maka ya ini syarat 2 tidak usah dicek. Sudah bisa disimpulkan kalau dia bukan pemetaan. Ya, pintar-pintar ya ini ya. Sekarang dilanjut. Nah, syarat 1 bagaimana ini? Terpenuhi apa tidak kira-kira? Syarat 1 kira-kira terpenuhi apa tidak? Terpenuhi ya? Iya, kita cek. 1 punya kawan, 2 punya kawan, 3 punya, semuanya punya kawan. Syarat 1 lolos atau memenuhi syarat 1. Sekarang syarat yang kedua, kawannya itu harus 1. Harus 1. Masuk? 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 Masuk. Terpenuhi. Karena itu bisa disimpulkan sebuah pemetaan. Yang ketiga, cek. Syarat 1, semua sudah punya kawan, betul? Ya, berarti terpenuhi. Syarat yang kedua? Tidak, alasannya apa? Iya, karena 3 punya lebih dari 1 kawan. Kawan ini 2 kan? 1 dan 2. 5 juga begitu. Punya 2 kawan. Tetapi dengan 1 ini saja sudah bisa disimpulkan bahwa ini bukan pemetaan. Karena kedua-duanya tidak terpenuhi, maka dia sudah bisa disimpulkan. Dia adalah bukan pemetaan. Lanjut. Sudah mulai paham ya? Ya. Sekarang ini pemetaan atau bukan? Ini kan relasi yang dinyatakan dalam bentuk apa kemarin ini? Himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau kamu sudah melihat videonya, menulis pasti ingat. Tapi kalau tidak melihat videonya dan menulis saja kira-kira tidak sambung. Nah, bagaimana caranya kalau bentuknya seperti ini? Ya, ini pemetaan itu bila yang depan tidak berulang. Bila yang depan tidak berulang. Sekarang kita cek yang depan. Berulang atau tidak? 1, 2, 3, 4. Ada yang berulang? Tidak.
berarti dia termasuk pemetaan. Nah, ini kira-kira pemetaan apa bukan? Bukan, karena ada yang berulang. Siapa? 11 berulang, ya. Ingat, yang depan saja loh ya, yang dicek. 14 juga berulang. Meskipun hanya satu yang berulang itu sudah gugur, tetapi ini malah ada 2 yang berulang. Ya. Jadi ini kesimpulannya pemetaan atau bukan? Bukan pemetaan. Tambah lagi, yang depan tidak berulang. Cek. 1, 2, 3, 4, 5. Tergolong pemetaan. Adakah selanjutnya? Ya, ada lagi. Tetap yang depan tidak berulang. Apa kesimpulannya? Cek dulu. Bukan, karena apa? Iya, karena ini ada 21 berulang. Sudah langsung gugurkan saja. Kita tidak usah ngecek selanjutnya. Kalau sudah ada yang membuat gugur, langsung disimpulkan saja dia bukan pemetaan. Oke, lanjut ya. Banyaknya pemetaan yang mungkin. Apa ini maksudnya? Kita ingat kembali dulu bahwa NA ini notasi, lambang atau notasi NA ini artinya apa? Banyaknya anggota himpunan A. Kalau NB, banyaknya anggota himpunan B. Kalau saya punya satu lagi misalkan NK, artinya apa? Banyaknya anggota himpunan K. No. Kalau lo pakai gambar kira-kira lebih jelas ini. Nah, ini ada himpunan apa namanya himpunannya? A. Anggotanya ada berapa anak ini? Anggota himpunan A ada 3. Sudah mulai dipahami ya? Satu lagi. Nah ini berapa jawabnya? Berapa jawabnya? 2. Banyaknya anggota himpunan B ada 2. Jadi N A ini artinya banyaknya anggota himpunan A. Ini ada 3. 1, 2, 3. NB banyaknya anggota himpunan B. Anggotanya ada 2, R dan S. Oke ya? Nah, untuk menghitung banyaknya pemetaan yang mungkin, kita mesti ingat ini. Karena apa? Ada rumusannya. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dirumuskan seperti ini. Wah. NB pangkat NA. Banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Sekarang contoh. Pada contoh kita ini kan NA-nya 3 toh. NB-nya 2 toh. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu kita hitung. Nah, NB pangkat NA. Banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B kan 2. Ya. Banyaknya anggota A kan 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 itu yang mana? Ini diantaranya. Nah, ini 1. Ini pemetaan. Apakah betul ini pemetaan? Coba kita cek. Setiap anggota A sudah punya kawan, betul? Iya, betul. Sudah punya kawan. Dan masing-masing kawannya hanya 1, betul? Iya, Amir kawannya 1, yaitu R. Rondi punya 1 kawan, yaitu R. Bunga juga punya 1 kawan, yaitu R. Jadi ini adalah pemetaan. Ini 1 contoh. Contoh yang lain, ini kan ada 8 toh mestinya. Nah, ini kalau panahnya semua menuju ke S, kan juga tergolong pemetaan toh? Itu yang kedua. Nah, variasi pemetaannya nanti akan ada 8. Ini hanya 1. Yang kedua, kalau panahnya ke S semua. Yang ketiga, 1-nya ke R, 2-nya ke S, dan lain-lah. Nanti jumlahnya akan ada 8. Makanya dikatakan itu banyaknya pemetaan yang mungkin. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan bisa dihitung atau jumlahnya bisa ditetapkan berdasarkan banyaknya anggota himpunan itu.
Ingat, kalau dari A ke B, maka B dipangkatkan A, jangan dibalik ya. Jadi ini 2 pangkat 3 ya. Sekarang kita lanjutkan. Lihat yang di sana, jangan lihat sini ya. Ada 2 himpunan A dan himpunan B. Coba, ini NA-nya berapa? NA-nya berapa? NA itu banyaknya anggota himpunan A ada berapa? 5. NB 3. Nah sekarang tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B, berarti punya B pangkat punya A ya. B tadi berapa? 3 pangkat 5. Nah ini kita jawab. NA-nya 5, NB-nya 3. Dari A ke B, NB pangkat NA. Ya, jaringan kebalik. Kalau dari A ke B, NB pangkat NA. Ini ya, jangan kebalik. Nah, NB pangkat NA kita tuliskan. NB-nya tadi 5 ya. NB-nya 3. NB-nya 3, NA-nya 5. Kita tulis. Nah, 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 5. Hasilnya 241. Nah sekarang lanjut kesimpulannya. Jadi ada sebanyak 241 pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Lanjut yang B. Nah sekarang dari B ke A. Kalau dari A ke B rumusannya begini. Kalau dari B ke A rumusannya bagaimana? NA pangkat NB. Iya, NA pangkat NB. NA-nya tadi berapa? Nah, NB-nya tulis dulu. 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. 125. Kesimpulannya, ada sebanyak 125 pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Nah, ini cara menghitungnya. Kamu kalau hanya dengan melihat saja, saya yakin pemahamannya kurang. Makanya nanti dengan menulis akan menjadi lebih paham. Nah, lebih menancap dan takkan hilang lagi kalau kamu mengerjakan berbagai soal-soal latihan. Oke, kita lanjutkan dulu yang berikutnya ini. Sekarang soalnya beda ini variasinya. Diketahui banyaknya anggota P ada 5. Dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah 32. Wah, ini ada 2 himpunan ya. Himpunan apa dan himpunan apa coba? Yang dibahas ini ada 2 himpunan. Himpunan apa dan himpunan apa? P dan Q. Nah, diketahui banyaknya anggota P itu ada 5. Dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q ada 32. Kita tulis dulu yang diketahui itu. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q 32. Ini bisa kita rumuskan. Iya. Q pangkat P kan? Q pangkat P. Nah, NQ pangkat NP itu diketahui sama dengan 32. Ini dari yang diketahui loh ya. Nah, kemudian diketahui pula bahwa NP sama dengan 5 toh. Nah, ini NP-nya kita ganti dengan 5. Sehingga menjadi NQ pangkat 5. Kita tuliskan. Oke. Lalu kita modifikasi. Nah, 32 berubah menjadi 2 pangkat 5. Kalau ada bentuk seperti ini, pangkatnya sama, maka berarti NQ itu sama dengan 2. Nah, banyaknya anggota Q sama dengan 2. Ini sudah menjawab loh ya. NQ sama dengan 2. Gitu caranya. Lanjut. Kesimpulannya itu, jadi banyak anggota Q ada 2. Yang B, banyaknya pemetaan dari Q ke P. Nah, kalau ini dari Q ke P, kita tuliskan rumusannya dulu. NP pangkat NQ. NP-nya sudah punya 5, betul? NQ-nya sudah dipunya 2, tinggal dituliskan. 5 pangkat 2 berapa? 25. Enak tahu matematika itu? Ya, paham banget. Nanti sambil menulis lebih paham lagi.
kesimpulannya ini. Jadi banyak pemetaan yang mungkin dari Q ke P adalah 25. Oke, dilanjut. Nah, ada soal lagi. Diketahui NK sama dengan 4. Tentukan NL bila. Nah, kalau menghadapi soal semacam ini jangan grogi dulu. Kalau saya sendiri ya melihat itu masih bingung. Sungguh, apa maksudnya masih bingung? Tetapi dengan menuliskan dulu apa yang diketahui atau hal-hal yang kita bisa ketahui, nanti akan lebih mudah. Coba kita tulis apa ya? Ini. Banyak pemetaan yang mungkin dari K ke L sama dengan 81. Ini yang bisa kita tuliskan. Nah, berarti rumusannya kan NL pangkat NK sama dengan 81. Betul kan? Nah, NK-nya kan diketahui. Berapa? 4. Ini saja kita ganti dengan 4. Kalau ini kita ganti dengan 4, maka jadilah. Nah, ini sama dengan atasnya, hanya NK-nya diganti dengan 4. Oke ya? Nah, sekarang N81-nya kita modifikasi. 81 itu ternyata 3 pangkat 4. Ini pangkatnya sama, berarti bilangan pokoknya juga sama. Kesimpulannya NL sama dengan 3. Nah, kita sudah menjawab toh? Tentukan NL bila. Lah, NL sudah ketemu. Kesimpulannya apa? Ini. Jadi NL sama dengan 3. Lanjut yang B. Ini hampir sama. Makanya kalau melihat soal jangan grogi dulu. Kamu grogi itu sudah membunteti. Baca dulu, ditulis dulu. Nah ini. Banyak pemetaan yang mungkin dari L ke K sama dengan 16. Kita tulis dulu. NK pangkat N. Jangan kebalik loh ya. Kalau kebalik ya gak pas. Kalau gak pas, ke belakang rusak semuanya. Oke. NK pangkat NL sama dengan 16. Diketahui NK-nya 4 kan? Ya. Kita tuliskan ini 4. Jadi kalau tadi yang diubah NL, sekarang yang diubah apa? NK diganti ya. Diganti dengan berapa NK? Diganti dengan 4. Jadi 4 pangkat NL sama dengan 16. Sekarang 16-nya yang diubah jadi 4 pangkat berapa ini? Ya, biar sama 4-nya kita jadikan 4 pangkat berapa? Itu 4 pangkat 2. Ini 4-nya sudah sama. Kesimpulannya NL sama dengan 2. Ini jawaban B. NL sama dengan 2. Bisa dimengerti? Pokoknya ganik-ganik tulisannya ini. Enak ini dipahami. Nah, wah sudah selesai. Sekian belajar kita. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa dipahami dan dimengerti dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah selesai.